Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gapul, kembali lagi di podcast SMA Negeri 30 Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafincia dari kelas 10-2. Bersama narasumber kali ini yaitu juara 1 ASN tingkat kota biologi. Yuk kita kenalan dulu. Halo, hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Keisha Serafin Haranisa dari kelas 11-1. Halo Kak Keisha. Halo juga Rafincia. Nah, apa sih yang buat kakak tertarik oleh Olimpiade Biologi ini? Oke, ini pertanyaan yang menarik banget. Jadi aku tuh tertarik sama OSN biologi ini karena dari SMP aku memang suka biologi. Karena aku mikir kalau misalkan mau masuk ke dokteran itu harus punya basicnya di bidang biologi. Dan karena di SMP itu bidangnya hanya IPA, IPS, dan matematika, jadi aku bisa mengikuti biologi yang full itu di SMA gitu. Jadi pas ada kesempatan buat ikut OSN atau Olimpiade Biologi ini, aku langsung ikut gitu. Buat mengikuti Olimpiade ini pastinya perlu banyak persiapan kan? Nah, persiapan apa sih yang kakak lakuin buat mengikuti Olimpiade Biologi? Oke, untuk persiapannya pertama itu persiapan mental ya, karena untuk belajar biologi sendiri tuh butuh banyak banget waktu yang harus kita gunakan. Terus selain itu aku juga mempersiapkan materi sih yang pasti. Aku mempersiapkan materi. Jadi aku tuh disupport sama orang tua buat beli buku. Salah satunya kayak buku ini contohnya. Terus aku juga mempersiapkan apa aja sih materi-materi yang perlu aku pelajari, apa aja materi yang aku belum kuasai gitu. Di biologi itu kan banyak banget nih materinya. Nah, menurut Kak Keisha tuh materi apa yang paling sulit di biologi? Terus gimana sih cara Kak Keisha nanggapin atau gimana sih caranya buat Kak Keisha bisa di materi tersebut? Oke, sebelumnya aku sih nggak mau bilang materi biologi ada yang susah banget. Tapi memang biologi sendiri tuh harus punya basic yang atau konsep yang cukup matang untuk mempelajarinya. Dan menurut aku membutuhkan waktu yang lumayan lama itu mempelajari biologi materi genetika. Jadi genetika itu karena dia hitung-hitungan dan dia juga menggunakan logika, jadi memang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mempelajari materi genetika itu. Cuman pada akhirnya aku juga alhamdulillah bisa menguasai materi tersebut sih, jadi belum ada tantangan yang gimana banget gitu. Di balik progres Kak Keisha mengikuti Olimpiade ini pastinya ada banyak peran kan, kayak misalnya guru, orang tua, atau teman. Nah, peran siapa nih yang paling penting menurut Kak Keisha di selama progres tersebut? Oke, yang paling pertama yang pasti adalah orang tua, karena orang tua yang menemani aku dari aku pertama kali belajar biologi juga dari nol banget. Terus orang tua juga yang support aku buat beli buku-buku, ikut pelatihan dari sekolah, ikut pelatihan dari luar. Contohnya kayak aku juga diikuti pelatihan dari Ambiscamp, terus juga diikuti buat ikut tryout. Dan yang kedua itu yang pastinya pihak sekolah, guru-guru sekolah yang memberikan aku pelatihan intensif selama menjelang OSN ini. Terus yang ketiga teman-teman aku juga. Jadi teman-teman aku tuh biasanya selalu support aku buat terus semangat ikut latihan. Karena kan pasti lagi sibuk-sibuknya, lagi capek-capek, tapi tetap harus latihan juga buat OSN gitu. Selama lomba itu kan pasti ada yang namanya rasa cemas, takut, gugup. Nah, gimana sih cara Kak Keisha tuh ngatasin rasa tersebut? Oke, jadi untuk seleksi OSN tingkat kota kemarin, aku juga awalnya nervous banget karena agak ya takut lah, sebenarnya normal takut. Dan pertama itu aku menghabiskan 30 menit pertama untuk baca soal dulu. Aku awal-awal juga mikir ini kayak soalnya susah banget, ada juga beberapa materi yang ternyata belum aku pelajarin. Cuman setelah aku take time, jadi kayak aku pelan-pelan bacanya, aku coba pahamin materi-materinya dulu yang ada di soal tersebut. Jadi aku bisa lebih tenang buat mengerjakan soalnya. Dan aku juga memilih soal-soal yang menurut aku masih bisa dikerjakan terlebih dahulu, baru aku kerjakan soal-soal yang menurut aku lumayan susah di akhir gitu. Oke, selama lomba-lomba biologi ini kan Kak Keisha pasti udah banyak banget ngikutin lomba-lomba ya. Nah, pengalaman yang paling berkesan yang ada di otak Kak Keisha tuh apa kira-kira? Ada 2 pengalaman sejujurnya. Pertama itu adalah ketika aku menang juara 1 yang tingkat kota itu beneran alhamdulillah banget. Agak gak nyangka juga karena ternyata semua perjuangannya terbayarkan. Terus yang kedua itu pas pelatihan daerah, jadi setelah OSN tingkat kota selesai, gitu kita lanjut ke OSN tingkat provinsi. Nah, di OSN tingkat provinsi itu disediakan pelatihan dari pihak DKI Jakartanya, dan aku latihan di SMA 8. Jujur di situ aku beneran relasinya jadi banyak banget, aku jadi banyak nambah pengalaman juga, soalnya kayak aku kenal nih sama anak-anak dari sekolah lain, terus gimana cara mereka belajar, apa yang disiapin, terus pelatih-pelatih di sana juga
keren-keren banget ngajarinnya. Jadi seru banget sih menurut aku itu juga pelatihan daerah OSN Biologi 2025. Oke, di setiap lomba itu kan pastinya ada yang namanya kemenangan kan? Menurut Kak Kesha, makna kemenangan itu apa? Oke, menurut aku pribadi kemenangan itu bukan selalu dari hasilnya ya, tapi dari progres kalian, dari usaha kalian yang kalian keluarkan juga. Jadi walaupun semisal kalian udah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata belum ada hasil yang terlihat gitu. Itu jangan bersedih, itu juga tetap masuknya sebagai kemenangan, karena kan juga menang nih dari segi effort kalian, dari segi usaha kalian selama mempersiapkan diri untuk kompetisi tersebut gitu. Sebagai pelajar kan pastinya kita banyak tugas, terus pastinya lelah karena aktivitas-aktivitas di sekolah. Gimana sih cara Kak Kesha tuh ngatasin konsisten semangat belajarnya? Oke. Untuk aku pribadi, aku memang punya manajemen waktu yang cukup baik. Jadi aku biasanya setiap seminggu itu selalu aku kasih to-do list atau kegiatan yang selalu aku lakuin rutin. Kayak contoh les gitu. Kayak aku kan les setiap hari. Jadi aku tetap harus bagi waktu tuh. Misalkan pelatihan dari jam berapa sampai jam berapa. Terus belajar mandiri dari jam berapa sampai jam berapa. Dan untuk tugas-tugas sekolah, aku biasanya mempersiapkan sepulang sekolah. Jadi pulang sekolah aku langsung kerjain dulu, aku langsung kelarin dulu semua tugas-tugasnya biar tidak ada yang terlewat. Terus baru aku biar bisa fokus ke hal lain. Contohnya kayak pelatihan OSN, terus aku juga buat belajar materinya. Jadi menurut aku time management itu penting banget kalau misalkan mau ikut OSN atau lomba-lomba lainnya. Oh, berarti kunci untuk menjadi pengikut ini adalah manajemen waktu yang baik ya. Oke, yang terakhir, kira-kira boleh gak nih Kak Kesha kasih motivasi ke Sobat Gapul untuk semangat belajar? Oke, boleh banget sih. Jadi dari aku sendiri, teruslah belajar, terus semangat, jangan putus asa kalau misalkan kalian lagi ikut lomba ternyata hasilnya belum memuaskan gitu, kayak tetap berjuang karena sebenarnya gagal juga bagian dari proses kalian untuk mendapatkan kemenangan itu. Jadi terus belajar, terus evaluasi diri sendiri, terus improvisasi, jangan takut buat salah, jangan takut buat gagal juga, terus semangat nih buat belajar. Oke, terima kasih Kak Kesha atas motivasinya. Nah, gimana nih Sobat Gapul dari cerita pengalaman Kak Kesha selama mengikuti Olimpiade Biologi? Semoga kalian termotivasi ya, dan jangan lupa untuk manajemen waktu yang baik serta konsisten dalam belajar. Sampai jumpa di podcast Gapul selanjutnya. Terima kasih.